biasa. Itu dia, cukup padat dan menarik. Tunggu kami pada Jumaat, Sabtu dan Ahad Semestinya dalam Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ba'd. Tadi sudah kita simak bersama dua rangkaian hadis yang kita riwayatkan. Iyyakum muhdatsatil umur, hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun. Perkara baru yang kita lakukan yang ada hubung kaitannya dengan agama, yang tidak mempunyai pedoman hukum daripada agama, hukumnya mardud, akan ditolak oleh Allah Jalla wa Ala. Itu dalil kami. Dan karena itulah dengan kami membolehkan dan merasa tidak ada kesalahan, dan dengan tidak ada rasa sensitif sedikit pun pada waktu kami melaksanakannya, seperti perayaan Maulid Rasul, seperti memperingati Ma'al Hijrah, seperti perayaan Isra wal Mi'raj, seperti mengadakan kenduri arwah, berkumpul dengan tahlil, zikir dan tasbih, begitu juga dengan melantunkan Yasin pada tiap malam Jumat, dan juga dengan amalan-amalan yang seumpamanya. Kenapa? Sebab memang tujuan dan matlamat target kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah, satu. Kemudian yang kedua, yang dengan kita digalakkan untuk beribadah dan mengingat Allah Jalla wa'ala tanpa ada batasan waktu dan tempat, di mana saja dan kapan-kapan saja. Yang kedua, yang selain daripada itu kita mendapatkan pedoman atau mendapatkan dalil atau perlindungan yang membackup amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Di antaranya firman Allah yang berbunyi Uzkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ayat yang berbunyi wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, ayat yang berbunyi uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah, berzikirlah dengan mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ini pun juga dipermasalahkan sama sahabat-sahabat kita. Pada saat dengan seseorang maji makan berapa kali sehari? 3 kali. Ada yang makan sehari 4 kali, ada yang makan sehari 5 kali. Itu kita tidak boleh mempermasalahkan orang yang makan 5 kali sehari disebabkan kena gastrik, atau kami sebut dengan mah. Jadi sebab tak boleh tahan lapar, tak boleh perut kosong. Oke. Jadi seperti juga dengan seseorang yang berzikir, di mana dengan seseorang tadi itu pikirannya tidak akan tenang, hatinya tidak akan bening, kecuali kalau pada itu dia senantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala. Maka sebagai obat untuk menyembuhkan rohaninya dan juga untuk menyembuhkan jasmaninya juga dalam waktu yang sama, dia senantiasa berzikir. Maka dia jadwalkan waktu untuk berzikir selepas sembahyang subuh dengan tasbih sebanyak 3000 kali, dengan tahlil sebanyak 1000 kali, dengan salat sebanyak 333 kali misalkan saja. Jadi kata mereka bid'ah. Kenapa? Sebab Nabi kita tidak pernah ngajak orang berzikir sebanyak 3000 kali atau bertasbih, beristighfar. Memang, tapi Nabi kita justru tidak pernah melarang juga untuk kita berzikir sebanyak-banyaknya. Al-Quran pun juga menyanjung dan memuji orang yang senantiasa zakir, yang senantiasa menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, dzikran katsira. Jadi dari sudut mana kesalahan kita kalau saya menetapkan jadwal zikir saya tiap hari 10.000 kali? Kalau dikatakan saya salah, sahabat Nabi kita pun juga ada yang berbuat semacam itu. Seperti Sayyidina Abu Hurairah bertasbih pada tiap hari tidak kurang daripada 12.000 kali. Tidak ada yang menyalahkan. Khair, kita beranjak kepada yang lain. Mereka katakan sebab itu sebagai satu perkara baru. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi kita tak pernah buat. Allahu Akbar. Berapa banyak benda-benda yang Nabi kita tak pernah buat, Nabi kita tidak pernah melakukannya, yang kadang-kadang bukan karena ketidakbolehannya. Nabi kita tinggalkan bukan karena tidak boleh, Nabi kita tinggalkan bukan karena haram, bukan karena bid'ah. Kadang-kadang Nabi kita tinggalkan takut kalau suatu perkara itu akan menjadi wajib. Jadi misalnya seperti bersiwak pada tiap wudu dan sembahyang. Nabi kita bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli salatin, riwayat inda kulli wudu. Kalau bukan karena akan menyusahkan, kalau tidak akan menyusahkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak pada tiap kali berwudu dan sembahyang. Kata ulama, ai amra ijabik. Jadi Nabi kita tak perintahkan bukan karena haram, bukan karena bid'ah, tapi tak nak menyusahkan kita.
Allahu Akbar, ditunggu malam pertama ramai orang yang sembahyang. Tapi tidak seramai malam yang kedua, sebab malam pertama ramai yang tak tahu. Nabi kita melaksanakan sembahyang tarawih pada malam pertama bulan Ramadan. Malam kedua, karena berita tadi itu sudah tersebar luas di kalangan masyarakat Madani, maka pada malam kedua ramai yang ikut baginda melaksanakan sembahyang tarawih pada malam hari itu. Malam ketiga, la ilaha illallah, masjid sampai penuh, sampai terkeluar. Tapi Nabi kita tidak keluar. Maka pada esok harinya Nabi kita katakan, la yakhfa alayya amrukum, tidak tersembunyi keadaan yang berlaku malam kemarin. Aku tahu kalian dah siap siaga, dah berkumpul ramai dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung banyaknya untuk melaksanakan sembahyang bersamaku. Tapi aku khawatir, nanti kita kata, aku khawatir kalau nanti dengan sembahyang itu diwajibkan kepada kalian dan kalian tidak mampu melaksanakannya. Apa yang saya maksud di sini? Apa yang dimaksudkan daripada hadis? Yang dapat kita pahami daripada hadis, Nabi kita tinggalkan sembahyang tahajud atau sembahyang tarawih pada yang ketiga, bukan karena tidak boleh. Hanya Nabi kita risau, takut kalau nanti diwajibkan oleh Allah. Berarti kalau kita katakan alasannya kenapa dikatakan itu bid'ah, sebab karena Nabi kita tak pernah buat atau Nabi kita tak lakukan. Benda yang Nabi kita tidak lakukan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya perkara itu hukumnya haram atau perkara itu hukumnya terlarang. Sebab mungkin saja Nabi kita tinggalkan karena sesuatu. Misalnya ada seorang bertanya, ya Rasulullah, Nabi kita bersabda, innallaha qad farada alaikumul hajja, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Jadi kata sahabat, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah pada tiap tahun diwajibkan? Nabi kita senyum tak jawab. Kali kedua, kali ketiga, Nabi kita bersabda, lau qultu na'am la wajabat, kalau saya katakan iya tiap tahun, niscayalah diwajibkan. Untuk haji sekali seumur hidup pun ramai kita yang belum pergi kan? Atau sudah pergi semuanya? Belum. Ramai lagi yang belum pergi, itu baru yang sekali seumur hidup. Mencoba kalau dijibkan tiap tahun, kena bayar 15.000 RM tiap tahun. Kereta belum selesai, rumah belum selesai, PTAS belum selesai, itu pinjaman belum selesai, belum dijelaskan semuanya lagi. Kemudian haji pula kena tiap tahun seperti sembahyang. Jelas ramai orang yang tidak mampu melaksanakannya. Jadi Nabi kita tak jawab, bukan karena tidak boleh, akan tetapi tidak jawab takut kalau nanti akan menyusahkan umat. Kita simpulkan, tidak semua sesuatu yang Nabi kita tinggalkan hukumnya bid'ah. Kenapa? Sebab kadang-kadang Nabi kita tinggalkan itu karena sesuatu, selama masih terpayungi dengan payung hukum dan selama tidak lari daripada jalur syariat, maka dengan sesiapapun tidak boleh mengatakan itu bid'ah atau dhalalah, hukumnya haram. Hadza wabillahi taufik. Kita ada beberapa pertanyaan, nanti di celah-celah pertanyaan saya akan kongsikan kembali beberapa hadis yang berkenaan dengan perkara bid'ah. Silakan. Daripada siapa? Mana? Sini dahulu. Assalamualaikum Fadilatul Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Fadilatul Syekh untuk menerangkan tentang kedudukan hadis dhaif, kerana ada kecenderungan yang melabelkan sebagai bid'ah kepada amalan-amalan yang disandarkan kepada hadis-hadis dhaif. Jadi kalau kita berbeda pendapat pun dengan sesiapa saja, tetap kita menghargai pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Lebih-lebih lagi kalau pendapat yang berbeda dengan pendapat kita itu adalah pendapat daripada salafun salih, ulama-ulama kita yang terdahulu. Memanglah kita tidak boleh membuat perbandingan yang seperti apa yang kita bandingkan, yang pada saat dengan kita berada pada urutan yang paling di belakang. Kalau kita nak bandingkan dengan ulama-ulama kita dahulu, baik itu di segi keilmuannya, kefaqihannya, kewaraannya, kezuhadannya, ibadahnya, kebaikannya, dan juga perkara-perkara positif lainnya, kita berada pada urutan, pada senarai yang paling akhir. Kita berada di penghujung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada saat ulama-ulama kita dahulu mengatakan tidak ada problem, tidak ada masalah, boleh saja dengan kita beramal dengan hadis dhaif. Asalkan satu syarat yang pertama, la yakuna syadidad dha'af, hadisnya itu tidak dilabelkan hadis yang terlampau lemah sekali. Kemudian yang kedua,
Selama dengan kita tidak meyakini dan juga tidak beranggapan itu sebagai satu perkara yang disunatkan secara pasti. Jadi kita beramal dengan hadis dhaif ini pendapat daripada jumhur ulama. Paling Al-Albani yang punya pendapat berbeda daripada jumhur. Kenapa dengan kita seperti, minta maaf dengan bahasanya, seperti menuhankan Albani saja, yang sehingga ulama-ulama itu sudah tidak wujud, yang lebih alim, yang lebih ahfaz, yang lebih hebat. Bahkan dalam satu perdebatan, Syekh Albani disuruh untuk meriwayatkan hadis 10 hadis dengan sanad-sanadnya, tidak mampu. Untuk kelayakan dikatakan sebagai hafiz itu juga masih belum lagi. Sebagaimana Al-Hafiz Al-Mundhiri, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz As-Suyuti, Al-Imam Al-Qustulani, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Iraqi, banyak lagi ulama-ulama hadis lainnya. Kenapa dengan kita melihat yang satu, sehingga sampai dengan kita mempelih bahkan menyalahkan fatwa pendapat daripada ulama-ulama hadis kita yang terdahulu, amsal Imam Ibn Salah, amsal Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi mereka sepakat mengatakan boleh saja dengan kita beramal dengan hadis dhaif, asalkan dengan kita tidak beranggapan atau tidak meyakini bahwasanya perkara itu hukumnya sunat. Siapa yang tidak tergugah kadang-kadang dengan suatu amalan yang dengan balasannya masyaallah tabarakallah cukup menggiurkan, ya sesuai dengan kita ini maju orangnya lemah, amalan kita sedikit, jadi kita kena lemah, amalan kita sedikit, maka hati kita tergiur dengan amalan yang pahalanya besar sekali. Misalnya seperti baca Qul Huwallahu Ahad, baca 3 kali pahalanya sudah sama dengan menghatamkan Al-Quran. Masya Allah tabarakallah. Macam itu juga di tempat kita orang baca Fatihah 7 kali, Qul Hu 7 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq 7 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Kata hadis dhaif yang diriwayatkan tentang fadilatnya akan terjaga dan terperisai dirinya daripada Jumat sampai pada Jumat yang berikutnya. Sehingga dengan kita inginkan, karena kita inginkan perlindungan daripada Allah agar diri kita terpelihara daripada dosa dan juga daripada malapetaka, maka ramai orang yang beramal dengan hadis tadi itu. Ini satu hal yang positif, satu hal yang bagus kalau terhadap amal ibadah dan tidak ada larangan daripada hadis dan juga tidak ada cegah daripada ulama-ulama mu'tabar. Kenapa kita katakan itu bid'ah dan kenapa dengan kita menghalang-halang orang ramai daripada kebaikan? Kita risau, takut terhadap kawan-kawan kita yang menghalang orang daripada kebaikan, menghalang mereka daripada zikir, daripada membaca Al-Quran, hanya dengan alasan dan juga dengan dalil yang tidak pasti. Takut kalau itu boleh membawa kepada kekufuran, wa'iyadzubillah. Kenapa? Dari sudut mana dia boleh membawa kepada kekufuran? Dari sudut kita menghalang orang ramai daripada kebaikan. Kita sepatutnya menjadi pintu gerbang kepada kebaikan, miftahan lil khair, mighlaqan rizal, pembuka kepada pintu gerbang kebaikan dan penutup kepada pintu-pintu gerbang kejahatan. Maka pada saat dengan seseorang tadi melakukan benda yang sebaliknya, hanya dengan dalil-dalil yang tidak pasti, yang dengan ulama-ulama lainnya mempunyai jawaban juga mempunyai keterangan yang lebih tuntas dan juga yang lebih jelas. Kalau seandainya dengan dia punya pandangan yang pasti, dalilnya daripada wahyu atau juga daripada hadis-hadis mutawatir, oke, bahkan saja selantang itu. Tapi kalau dengan dalilnya masih remang-remang dan yang lain juga mempunyai jawaban yang pasti, yang paling tidak kalau tidak mau ikut pun toleransilah dengan suasana dan keadaan. Katakan mungkin pendapat Anda itu salah, menurut saya mungkin juga betul, pendapat saya ini betul, tapi mungkin pada hakikatnya itu salah. Kalau kita boleh semacam itu, Masya Allah tabarakallah, lapang dada kita boleh senyum dengan orang yang berwirid, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan juga kita boleh senyum saat ketika dengan kita mengakhiri sembahyang kita dengan lantunan doa dan juga dengan zikir dengan kawan-kawan kita di hadapan yang sedang berzikir nyaring di hadapan kita. Hadza billahi taufik. Kita berehat kembali, insyaallah akan kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan.